Saudara pemirsa, sebelum saya menjumpai saudara dengan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, yaitu Yesus mati supaya kita hidup, Yesus menderita supaya kita berbahagia, Yesus terluka di atas kayu salib supaya kita sehat dan sembuh. Yesus Salam saudara pemirsa, saya Pendeta Samuel Jalil kembali menjumpai saudara sekalian dalam program Berita Pengharapan. Dan malam ini saya ingin menolong kita semua saudara-saudara sekalian untuk mengerti bahwa pertumbuhan rohani kita, kekuatan kita melawan segala macam masalah itu terletak kepada di mana kita ditanam, di mana kita bertumbuh. Kalau kita bertumbuh, akar kita lebih dalam, kita bertumbuh lebih tinggi, menghasilkan buah, itu yang menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami akan mendengarkan firman-Mu yang luar biasa. Kami percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan, tolong kami semua menyadari apa yang sebentar disampaikan, supaya kami jangan pernah mengabaikan di mana kami bertumbuh. Beri kami kekuatan dan anugerah melewati segala macam badai dan persoalan. Kalau kami bertumbuh pada Tuhan, di tepi sungai-Mu Tuhan, kami percaya bahwa kami kuat menghadapi segala macam masalah dan pergumulan dunia ini. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita membaca firman Tuhan pada malam hari ini dari Perjanjian Lama, kitab Nabi Yeremia. Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pertama saya ingin menolong kita bahwa dalam terjemahan Alkitab ini, dalam bahasa aslinya, ia tidak menggunakan kata manusia sebagai Adam. Adam itu sebenarnya artinya manusia. Tapi di sini ia menggunakan orang kuat atau geber. Kalau kita belajar firman Tuhan,
kita tahu apa yang dimaksudkan. Biasanya kalau kita kuat, kita sehat, kita kaya, kita berkedudukan tinggi, biasanya kita mulai tergerus pengharapan kita, ketergantungan kita kepada Tuhan. Tetapi terbalik di sini. Oh, saudara-saudara sekalian yang di luar sana, para pemirsa sekalian. Justru kalau sudah diberkati oleh Tuhan, punya uang yang banyak, punya rumah bagus, punya mobil bagus, saudara sehat walafiat, saudara rumah tangga saudara berbahagia, anak-anak saudara semua baik-baik, pekerjaan saudara baik, saudara punya posisi yang baik. Pada waktu itulah saudara harus lebih berharap lagi kepada Tuhan. Orang kuat di sini dia berharap kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Terbalik dari kebanyakan orang. Saudara tahu, orang yang lemah yang bergantung kepada Tuhan. Mengapa? Tidak ada harapan kemanapun juga. Tetapi ingat di sini firman Tuhan terbalik. Itulah kehidupan kita yang seharusnya. Saya minta supaya saudara yang mendengarkan program ini, yang sedang menyaksikan program ini, ingat saudara sekalian, kesungguhan hati saudara ketika keadaan sehat dan baik, ketika kondisi baik dan tidak ada masalah seperti sekarang, itulah yang menjadi modal utama engkau kuat menghadapi segala macam badai dan gelombang. Hati-hati kalau sudah terselip ada kesombongan sedikit. Bunyinya begini, kalau bukan saya, gereja ini tidak bisa begini. Kalau bukan saya, perusahaan ini tidak bisa begini. Kalau bukan saya, itu tanda bibit kesombongan. Mengapa? Hanya Tuhan yang bisa membuat kita berhasil. Bukan karena kesehatan kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena gelar kita, tidak. Saudara, maaf, saya pernah ketemu dengan seorang yang gelarnya master, tamatan dari luar negeri, terpuruk apa? Menjadi penjual koran di perempatan jalan. Kami pungut beliau, kami rawat dengan baik sampai meninggal. Sudah masih dengan saya? Sudah dengan baik-baik ini. Ini pengalaman betul. Semua orang di gereja kami tahu siapa orang itu. Dia mahir 3 bahasa saudara di luar negeri. Bisa terpuruk seperti itu. Mengapa? Jangan pernah mengandalkan diri sendiri. Mengandalkan Tuhan dan tertanam di tepi batang air. Air hidup dari surga. Air hidup dari sumbernya, dari gunungnya Allah. Dan hari ini saya mengajak kita semua, ketika kita sedang dalam keadaan seperti ini, apakah engkau sudah punya modal? Engkau yakin tertanam di tepi batang airnya Allah yang hidup. Dan sudah perhatikan di sini, bukan tidak ada masalah. Oh, ada masalah besar di sini, saudara sekalian. Ada 2 kata di sini yang menunjukkan masalah. Ia akan seperti pohon yang tanam tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Ada panas terik. Ini konteksnya di Timur Tengah sana, saudara sekalian. Panas teriknya bisa sampai 40 derajat lebih. Sudah tahu? Air panas itu berapa derajat? 100 derajat. Itu berarti kalau telur ditaruh di tengah padang pasir, saudara sekalian, ia bisa masak sendiri. Ya, karena sudah setengah air mendidih panasnya. Taruhlah situ selama masih terik matahari. Tetapi malam hari, saudara sekalian, di situ dingin luar biasa, bisa sampai di bawah 0. Ekstrim sekali, saudara sekalian, perbedaan. Tetapi di sini orang yang mengharapkan Tuhan, se-ekstrim apapun masalahnya, saudara sekalian, ia tetap berbuah, dia tetap daunnya hijau. Haleluya. Yang kedua katanya apa? Tahun kering. Ia tidak khawatir dalam tahun kering, kata ayat 8 bagian terakhir. Haleluya. Ada tahun kering.
Tahun kering maksudnya apa? Kemaraunya setahun. Sudah masih ingat waktu Nabi Elia bernubuat, maka terjadi kemarau berapa? 3,5 tahun. Saya tidak bisa membayangkan kalau di negara kita, ya, kemudian ada kemarau 3,5 tahun. Mungkin sudah habis hutan-hutan itu, terbakar semua. Nah, saya mengajak saudara hari ini untuk merenungkan firman Tuhan dengan baik dan percaya. Orang yang berharap pada Tuhan, tertanam dalam firman Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan, orang kuat, orang sehat, yang lebih berharap lagi kepada Tuhan, akan mengalami kehidupan yang diberkati, berbuah banyak, dan nanti menjadi berkat bagi semua orang lain. Mari tetap berharap pada Tuhan, berharap hari besok lebih baik. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman Tuhan malam hari ini. Beri anugerah kepada kami, kekuatan kepada kami Tuhan, untuk taat akan firman Tuhan. Tidak pernah mau jauh dari Tuhan. Tidak pernah mau jauh dari firman-Mu. Tidak pernah berharap kepada pengharapan-pengharapan lain selain daripada Tuhan. Sehingga ketika melewati musim kering seperti sekarang, kami melewatinya dengan sukacita dan tetap menghasilkan buah menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.